Nah, ini dia guys, salah satu akibat kelinci terkena skabies. Apa akibatnya? Kelincinya gagal hamil, guys. Nah, ini salah satu contoh kelinci saya yang ada di kandang saya ini gagal hamil. Kenapa gagal hamil? Yaitu terkena skabies. Nah, kita cek di mana terkena skabiesnya. Nah, di sini di telinganya tuh. Ini terkena skabies. Kita dekatkan untuk bukti untuk pembuktian nih. Terkena skabiesnya nih di telinganya tuh. Telinganya korengan kayak gini tuh. Sobek-sobek ya telinganya tuh seperti ini. Nah, itu adalah salah satu efek dari skabies ya. Efeknya banyak ya. Satu, bisa menyebabkan kelinci sakit. Sakitnya itu gatal-gatal, membuat kelinci itu tidak nyaman. Terus nantinya itu efeknya nafsu makannya berkurang. Sudah nafsu makannya berkurang, nanti badannya kurus. Sudah badannya kurus, stres juga ya untuk kelincinya itu. Nah, bisa menyebabkan juga kematian buat kelinci para ya. Nah, ini mumpung mumpung belum parah gitu ya, cepat harus segera diobatin. Nah, untuk kelinci saya ini kebetulan kemarin sudah disuntik nih. Nah, untuk lebih maksimal lagi pengobatannya, kita juga dibantu dengan pengobatan menggunakan obat oles, yaitu menggunakan dari ramuan saya sendiri, yaitu terdiri dari minyak sereh, minyak kelapa, terus garam, bawang putih. Nah, ini diramu sedemikian rupa, diracik sedemikian rupa ya. Meskipun ada banyak yang lain, ramuan-ramuan yang lain di kandang kelinci para senior, mohon bimbingannya. Ini hanya pengalaman di kandang saya. Obat itu banyak pasti ya, tapi yang mujarab itu mungkin ada beberapa gitu kan. Karena untuk sekarang ini Baraya, tahun-tahun sekarang itu banyak keluhan dari para peternak, banyak khususnya di Bandung Barat atau di Bandung atau di Jawa Barat, Jawa Timur juga sama, Jawa Tengah ya. Khusus untuk Pulau Jawa yang kenal-kenal sama saya itu banyak yang mengeluhkan bahwa skabies sekarang itu susah disembuhkan gitu ya. Entah skabiesnya yang membandel atau obatnya yang kurang kualitasnya gitu ya. Entahlah itu. Beda dengan dulu sekali suntik itu udah mujarab. Gitu. Sekarang 2 atau 3 kali juga, aduh, kadang-kadang belum sembuh juga, kadang-kadang udah mending, malah muncul lagi skabiesnya. Nah, kita akan bantu seperti ini obatnya, yaitu menggunakan ramuan ini, Baraya ya. Nah, cukup dioleskan saja nih. Nah, dioleskan saja ke bagian yang terkena skabies. Nah, ini kebetulan skabiesnya itu di telinga. Nah, kita oleskan di telinga. Nah, kita cek dulu, mungkin ada di bagian lain ya, bagian lain. Tapi alhamdulillah enggak sih, untuk di kaki aman, untuk di hidung juga aman ya. Ini kebetulan jenis dari Pujilok ya. Aduh, ada ininya cukup. Nah, kebetulan ini dari jenis Pujilok nih. Nah, ini kemarin tuh hamil, ternyata gagal hamilnya. Jadi hamil semu lah gitu ya. Ini salah satu akibat atau efek dari kelincinya terkena skabies. Kita langsung aja obatin kelincinya dengan menggunakan ramuan ya. Dia obat oles nih. Nah, kita ratakan dengan cotton bud ya, boleh tuh. Supaya merata di bagian-bagian yang terkena skabies ya. Nah, ini pengalaman juga di kandang teman saya, Baraya menggunakan ini, alhamdulillah kelincinya pada sembuh gitu ya, pada sembuh, pada sehat lagi gitu ya, tidak keseringan jadi gitu skabies. Nah, meskipun obatnya itu obat manjur, obat mujarab, obat bagus, tapi itu berpengaruh juga dari cara kita memelihara kelinci ya. Kebersihan kelinci, kebersihan kandangnya itu harus dijaga Baraya ya. Soalnya itu mempengaruhi kesehatan kelinci ya. Yang paling fatal atau pokok itu kebersihan ya. Soalnya kalau jorok eh,
pasti ya terkena penyakit gitu ya. Meskipun kita ini kandang kita ini, untuk hall-nya setiap kamarnya itu dibersihkan setiap hari dan untuk, bawahnya itu tampungan pupnya atau tampungan, air kencingnya itu dibersihkan 3 hari sekali ya. Tapi tetap aja ada yang terkena skabies gitu ya, ada yang terkena skabies. Nah, untuk, pengobatan skabies itu harus cepat-cepat ya, harus cepat-cepat ditanggulangi atau ditangani. Soalnya apa, kalau tidak ditanggulangi atau tidak segera diobati, bisa menyebar ke kelinci yang lain nih. Contohnya juga ini, di kandang saya nih, kemarin sibuk kerja, sibuk lemur ya, dikarenakan emang faktor kerja ini mah ya, tidak sempat, pulangnya malam terus gitu ya, kecapean gitu ya. Jadi tidak sempat ke kandang untuk memeriksa lebih lanjut gitu. Jadi pas sekali libur, waduh banyak yang terkena skabies Pak ya. Nah ini kita obatin saja dengan, obat oles ini dengan ramuan saya sendiri nih. Nah, ini juga info dari teman, yang sudah menggunakan ramuan seperti ini. Alhamdulillah di kandang dia itu, bahkan di kandang beberapa orang yang sudah menggunakan ini, alhamdulillah pada sembuh ya, skabiesnya pada sembuh ya. Nah, oles-oles aja. Sebentar sayang, belum selesai ya pengobatannya ya. Tuh, seperti ini dioles-oleskan saja biar merata, biar tepat sasaran kena kepada yang terkena skabiesnya deh. Tuh. Untuk para pemula, ayo kita belajar bareng untuk mengobati skabies kelinci biar kelinci kita itu makin lucu ya. Kalau kelincinya terkena skabies tuh terlihat tuh tidak lucu karena ya nggak mau lah dimainin juga lah, dan terlihatnya juga jelek gitu ya. Nah gitu Bro ya. Nah segitu aja pengobatannya, nanti kita akan lihat perkembangannya di 4 hari atau seminggu ke depan ya, kita akan spill lagi, oke? Nah kita simpan dulu nih kelincinya. Terus kita akan cari lagi kelinci apa yang terkena skabies nih. Di sebelah sini aman ya, di sebelah sini aman. Ini juga perlu kemarin seminggu untuk pengobatannya ini. Ini alhamdulillah aman. Nah, ada nih dari Hollandlop nih. Dari Hollandlop ini sudah dikawinkan, ternyata ada di sini nih, di bagian hidung sedikit nih. Nah, di bagian hidung. Untuk bagian telinganya sudah aman, ini juga sudah aman. Kaki kita cek dulu. Kakinya aman, ini kaki aman. Nah, untuk bagian hidung nih, kita langsung oleskan saja ya. Nah, pelan-pelan aja. Nah, kita ratakan dengan cotton bud nih. Bentar ya, bentar sayangku, bentar sayangku. Ini sayang banget ya kalau nggak cepat-cepat diobati ya. Nanti kehamilannya bisa terganggu ya. Kadang-kadang itu bisa gagal juga hamilnya seperti yang tadi itu. Tuh, cukup dioles-oles seperti ini. Nah, ini alhamdulillah nih cuma di hidung aja nih. Harus cepat-cepat makanya. Harus cepat-cepat diobati. Kalau enggak ya gitulah. Kalau enggak mah aduh, kita cari lagi yang lain ya. Kalau ada yang terkena lagi skabies yang lain. Nah, yang lainnya mana? Oh, ini ada nih. Ada dari jenis kelinci Hollandlop juga. Nah, ini tuh kan, ini menular ke samping gitu ya kan, dikarenakan kandang kita ini dari galvanis, jadi kan bolong-bolong tuh. Misalkan satu ada yang terkena, kalau lama nggak diobatin, ke samping ke sini cepat menular ya. Tuh, ini juga masih sedikit, untungnya masih sedikit nih. Di ini terkenanya di kuping bagian kanan ya, bagian kanan. Kita cek dulu bagian yang lain. Alhamdulillah aman ini. Santai kawan, santai kawan. Nah ini nih agak agresif ini nih, soalnya lagi menyusui ya. Biasanya kalau
kelinci yang sedang hamil atau yang lagi menyusui itu agak agresif juga ya. Nah, ini terkena di bagian kuping sebelah kanan nih. Kita langsung aja kasih dengan obat flashnya ini ya. Untungnya ini masih sedikit, tapi masih sedikit juga ini udah rompang. Udah mengakibatkan sobek nih telinganya nih. Sayang banget ya kalau kelinci seperti Valanop sobek atau ND gitu ya. Aduh, kalau kelinci lokal sih nggak terlalu ya, tapi ya tetap aja sayang ya. Tuh. Nah, kita balik di bagian sininya. Oh. Oke, aman. Kita simpan lagi ke kandangnya. Oke guys, mudah-mudahan ada manfaatnya buat para pemula. Boleh dipraktekkan dengan cara mengoleskan obat ramuan seperti ini menggunakan minyak sereh, minyak kelapa, garam, dan juga bawang putih. Kalau ada sih dipakai juga daun gamal ya, boleh tuh di daun gamalnya dikucek dulu, dikucek dulu. Nanti kadar airnya itu dicampurkan sama ini. Nah, untuk para senior mungkin ada obat yang lebih mujarab. Mohon bimbingannya untuk para pemula. Ayo kita belajar bersama. Semoga sukses untuk kita semua. Untuk peternakan kelinci lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Welcome.